Brand ini cukup laku di pasaran. Kyo. Emang harganya murah, tapi apakah kualitas dan performanya sama seperti harganya? Murahan? Let's check it out. Nah, sedikit gue mention sebelumnya, Kyo tuh pernah blunder terkait anti kritiknya. Tapi di video ini gue nggak bakal bahas itu, gue akan bahas Kyo SSD yang murah dan laku di pasaran ini. Dan yang gue pegang ini variannya 128 GB. Nah, pertama dari desain ini full plastik ya, full plastik murah yang namanya juga SSD murah. Dan ini pertama kali gue colokin di PC gue pakai SATA, langsung patah. Nih patah di sini ya, nanti ada gambarnya. Yang bahkan ya harusnya plastik daur ulang tuh nggak seringkih ini. Ini kualitasnya ringkih banget. Pertama keluar dari box langsung patah gitu loh. Nah, build kualitasnya emang huek cuy ya. Tapi apakah performanya juga huek cuy? Langsung aja kita tes. Oke, untuk claim speednya di sini tertulis reading speed up to 500 MB per second, writing speed up to 450 MB per second. Ya, di sini tulisannya. Dan ternyata saat dites itu hasilnya cukup oke, di mana dia bisa dapat speed di atas dari klaim ini. Rate-nya di 550 dan write-nya di 450. Dan gua coba penuhin 99% ini SSD dan ternyata performanya cukup oke. Sama, performanya sama, dia posisinya kosong. Dan ini bisa bertanda bahwa secara performa ini SSD masih cukup oke. Terus gue coba langsung ke skenario yang beneran. Gue coba copy file 108 GB ya, dan bisa diselesaikan selama 47 menit setengah. Di 3 GB pertama dia speednya 300 sampai 400-an. Cuma setelah itu speednya jatuh, drop ke 10 sampai 39 MB per second. Nah, untuk suhunya bagaimana? Suhunya dia nggak bisa dicek karena nggak punya temperatur sensor. Walaupun nggak ada temperatur suhu, harusnya dengan performa yang SATA begini ini nggak panas-panas banget dan itu harusnya aman. SSD ini secara build quality itu cuma secara performa masih bisa lah ya, dipertimbangkan. Nah, yang menarik nih, SSD itu dibekali garansi sampai dengan 5 tahun. Ya, walaupun sebenarnya agak too good to be true, tapi ya oke lah ya. Dan juga mereka janjikan one-to-one replacement, langsung dikirim yang baru kalau SSD-nya bermasalah ya. Jadi harusnya lebih tenang lah ya. Walaupun ini jatuhnya kayak RX 7 kemarin ya, 8 tahun bisa replacement, dan RX 7 kemarin itu fail ya. Nah, ini jaminan banget karena dia kasih one-to-one replacement ya. Akan dikirim baru kalau ini rusak ya, selama kalian gak hilangin notanya. Ya hopefully nggak rusak lah ya. Buat budget kayak gini, garansi 5 tahun itu sebenarnya patut diacungi jempol. Yang artinya Kyo sebenarnya cukup serius dalam memberikan pelayanan kepada konsumen, jadi lebih worry free lah. Dan kapasitasnya juga tersedia dari yang 100 GB yang gue pegang sampai dengan kalau nggak salah 4 tera atau 2 tera gitu, gak lupa. Jadi apakah Kyo Kaizen ini layak untuk dibeli? Secara performa sebenarnya gue bisa akui ini cukup oke dan cukup stabil. Speed SATA-nya juga cukup kencang di 550-an dan garansinya cukup berani di 5 tahun. Cuma ya gitulah, secara build quality ini ringkih sekali ya, butut sekali. Tapi kalau kalian taruh dalam laptop sih harusnya aman. Dan mungkin catatan dari gue itu sebenarnya build quality aja ini yang yang menyedihkan. Tapi kalau kalian coba cari performa dan nggak terlalu mikirin brand prestige atau nggak peduli sama build quality, ini nih bisa banget kalian beli. Karena ini adalah opsi SSD yang cukup murah meriah, tapi performanya juga bisa banget dipertimbangkan. Dan untuk pemakaian jangka panjang gue akan update ke depannya, karena di sini gue nggak berikan review jangka panjang karena ini gue baru beli beberapa bulan kemarin. Dan itu dia review tentang SSD murah dari Kyo Kaizen 128 GB. Kalau kalian punya pengalaman menggunakan SSD ini, boleh kalian tulis di kolom komentar. Kita sharing di sana. Dan kalau kalian suka videonya, boleh kalian like videonya. Kalau kalian tidak suka, boleh kalian dislike. Terima kasih sudah menonton. Gue nanti sampai habis, and always see you next time. Wassalam.